Selamat hari Minggu, selamat Paskah buat kita semua pada malam hari ini. Baik saudara-saudara, kita langsung mempersiapkan akan tanah hati kita masing-masing. Saya rindu biarlah kuasa Roh Kudus membaca setiap hati kita, supaya perkataan Allah, pesan Yesus yang luar biasa ini, itu boleh tertanam di hati yang gembur, di tanah yang baik pada sore hari ini. Haleluya. Baik saudara, kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Saya mengambilkan akan konteks firman Tuhan pada malam hari ini, terambilkan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-26. Kita membuka bersama-sama kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-25. Nanti kita akan lanjutkan ke ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Matius pasal yang ke-26 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Kemudian kita sambung ke ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Katakan sama-sama, amin. Nah saudara-saudara, saya akan memberikan tema buat kita malam hari ini. Aku bukan yang dulu lagi, ya. Aku bukan
bukan yang dulu lagi. Saya ingat saya pernah sampaikan satu ilustrasi kisah nyata di tempat ini. Ini kejadiannya waktu itu di lapas Nusa Kambangan, ya, lapas. Kemudian ketika orang-orang tahanan para nabi yang telah menjalani akan hukuman mereka sesuai porsi masing-masing, lalu mereka akan mendapat pembebasan dalam beberapa minggu ke depan. Lalu sebelum pembebasan itu, mereka akan diuji kembali apakah benar-benar orang ini sudah tobat atau belum, seperti itu. Lalu kemudian ada beberapa petugas lapas, disiapkan segala sesuatunya. Lalu kemudian narapidana yang akan menghirup udara bebas kemudian dikasih sebuah tantangan. Nah, satu-satu orang maju ke depan, pilih lagu, bernyanyi pas di depan, lalu kemudian sesuai dengan lagu pilihan masing-masing akan dikeluarkan surat pembebasan. Kemudian mereka ada entah berapa orang, mereka datang disuruh nyanyi satu-satu. Nyanyi, yang satu dipanggil, nyanyi apa sembarang, bebas, mau pop, mau dangdut boleh. Kemudian yang satu mulai angkat suara, dia nyanyi, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Wah, lagunya sedih. Langsung dipanggil, keluar, kasih surat, Anda bebas. Maju lagi, dia pilih dangdut, dipilih lagu dari Inul Daratista, main musik yang digoyang, yang digoyang, ya seperti itu dan seterusnya. Lolos, pergi lagi. Jadi ada entah berapa orang lolos sudah. Tiba giliran nanti yang lain maju. Kemudian dia nyanyi. Lagunya apa? Aku masih seperti yang dulu. Wah, ini bahaya ini. Nggak boleh bebas, belum bertobat, masih masuk. Nah saudara, dari lagu-lagu tersebut itu rupa-rupanya secara psikologis itu menunjuk pada sebuah karakter masing-masing. Ternyata orang yang bernyanyi aku masih seperti yang dulu, karakternya nggak beda. Orang ini kalau dilepaskan bisa berbuat kesalahan yang sama, bahkan lebih parah dari itu. Kemudian dicek kembali riwayat segala sesuatunya, ini belum layak untuk dibebaskan. Tetapi orang yang bebas itu sesuai tema kita pada malam ini, aku bukan yang dulu lagi. Itu yang bebas. Artinya karakter lamanya telah ditanggalkan. Nah saudara-saudara, ketika kita memasuki sebuah momentum Paskah, ya, momentum Paskah, kita tidak pernah luput dari kedua tokoh yang penuh dengan fenomenal, yaitu bernama Yudas dan Petrus. Kedua orang ini cukup menonjol dalam setiap pemberitaan akan Paskah di seluruh dunia. Kita tahu bahwa bagaimana kita melihat seorang Yudas saat itu. Kejadiannya ada pada di sebuah kitab Yohanes pasal 12 berkata ayat 1 sampai 6. Ketika itu Yesus sedang berkunjung ke rumah yang namanya Marta. Dia pergi ke sana, kemudian ada seorang wanita mengambil minyak narwastu, kemudian
dibukanya dan disekakannya kepada kaki Yesus, dan kaki Yesus itu dilap dengan rambutnya. Kemudian saat itu di sana ada yang namanya murid Yesus yang bernama Yudas dan Petrus ada di tempat itu. Lalu kemudian Yudas memberikan sebuah tanggapan begini, ini kan sebuah pemborosan. Mengapa minyak semahal ini dibuang-buang? Bukankah lebih baik minyak ini dijual, lalu kemudian uangnya itu dibagi-bagikan bagi orang miskin? Nah saudara, perkataan Yudas ini seolah-olah begitu sangat mulia sekali, tetapi pada hakikatnya orang ini begitu jahat luar biasa. Nah rupa-rupanya hatinya tidak seperti apa yang diucapkan oleh bibirnya. Memang orang ini adalah seorang pencuri yang suka mengambil uang kas. Memang dia adalah seorang bendahara selama 3,5 tahun dalam perjalanan Tuhan Yesus. Dia bendahara loh. Dia komentar negatif atas seorang wanita yang memberikan minyak kepada Yesus itu sendiri. Jadi malam hari ini kita perlu belajar luar biasa dengan tragedi kejadian yang menimpa antara Yudas dan Petrus. Perlu saya beritahu bahwa Matius pasal 26 ini ayat 14 sampai 25 ini berbicara tentang murid dan disorot tentang Yudas begitu rupa. Dan kemudian pada ayat 31 itu disorot tentang Petrus. Tuhan berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Petrus menjawab, aku sekali-kali tidak. Sekalipun aku mati demi Engkau Yesus, aku rela. Tetapi Yesus berkata apa? Pada hari ini engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok 3 kali. Ini kedua orang ini, yaitu Yudas dan Petrus. Anda tahu bahwa 3,5 tahun tidak cukup modal, tidak cukup waktu untuk seorang Yudas alami lahir baru. Tidak cukup bagi Yudas untuk dia alami pertobatan yang sejati. Rupa-rupanya 3,5 tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Yesus, orang ini tidak berubah. Yudas yang lama, karakter yang lama nempel bagaikan benang. Ini luar biasa sekali. Kita harus pekakan malam ini. Jangan kiranya karakter-karakter model kayak begini itu nempel di hati saudara. 3,5 tahun dia melihat firman pengajaran, dia melihat mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. 5.000 orang makan, sisa 12 bakul. Yudas ada di sana. Ketika angin sakal diredakan, Yudas ada di sana. Kenyang dengan sebuah mujizat. Tetapi orang ini karakternya tidak pernah bertobat. Saya peringatkan untuk kita semua, hati-hati. Sebagai jemaat GBAP Bunga Batu Pamekasan, berpuluh-puluh tahun kita menjadi orang Kristen. Apakah karakter kita tidak beda dengan Yudas Iskariot? Kita perlu cek kembali keberadaan posisi akan setiap langkah iman kita bersama dengan Yesus. Kita harus menjadi orang yang bukan dulu lagi
ditimbang, harganya sekitar 4.020.000 sekian. Saya kalkulasikan dengan harga sekarang loh. Harga perak 30 keping perak di harga sekarang 4 juta sekian. Harga seorang muda. Itulah seorang Yudas Iskariot. Enggak beda nih dengan tetangganya. Yang namanya Petrus jatuh pada lubang yang sama. Ketika Yesus diadili di hadapan mahkamah agama, seorang wanita berkata kepadanya, "Bukankah engkau salah satu dari antara mereka?" Petrus berkata, "Bukan." Kemudian, "Aku tidak kenal dia." Kemudian, "Aku nggak tahu apa yang engkau perbincangkan." Kemudian dia lewat api unggun itu. Dia pergi. Ini sama dengan Yudas, dengan Petrus 3,5 tahun alami mujizat, tapi tidak alami pertobatan yang sejati. Saya berdoa bagi saudara, biar anugerah Tuhan mengalir bagi tiap-tiap kita malam hari ini, supaya jangan pernah kita menyangkali akan Yesus apapun keadaannya. Tidak pernah menyangkali, apalagi dengan sebuah kekurangan. Haruskah menjual Yesus? Dengan pasangan hidup, haruskah menjual Yesus? Dengan keadaanmu, haruskah menjual Yesus? Dengan begitu mahalnya, Dia datang dari surga untuk menyelamatkan saudara. Terkadang saya berpikir begini. Tadi malam saya persiapan akan firman Tuhan ini, saya merenung seperti ini. Tuhan, apakah ketika engkau memilih para murid ini, apa engkau nggak tahu kira-kira Yudas dan Petrus akan menyangkal engkau? Lalu kemudian Roh Kudus mulai berbisik kepada saya, "Nah, mengapa kau berkata seperti itu? Bukankah Allahmu itu adalah Allah yang Maha Tahu? Sebelum dalam kandungan pun Tuhan sudah tahu, apalagi sudah menjadi murid. Dan sebelum jadi murid, saya ditampak oleh Tuhan." Dia berkata, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Saya berkata Dia tahu. Sekali-kali Petrus akan menyangkali Dia. Sekali-kali Yudas akan menjualnya. Sebab Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Amin. Kita semua berkeyakinan bahwa Allah kita Allah yang Maha Tahu. Sebab Dia datang dari surga, dari kealahannya, tentu Dia Allah yang Maha Tahu. Lalu kemudian Roh Kudus ngomong seperti ini, "Engkau tahu enggak, ketika Allah yang kau sembah itu akan memberikan sebuah kebebasan mutlak bagi seluruh umat manusia. Pilihan itu di tangan saudara. Mau menyangkali atau tidak, monggo. Neraka atau surga, monggo. Kita semua diberikan kebebasan mutlak oleh Tuhan sendiri. Kita mau pilih yang mana? Bebas. Ada di tangan kita masing-masing. Lalu saya berpikir seperti ini. Rupa-rupanya Tuhan tahu bahwa kedua orang ini akan menyangkal Yesus. Tapi Dia tetap mengambil orang ini menjadi biji matanya dan memberikan kesempatan dan memberikan peluang bagi seorang Petrus dan Yudas untuk bertobat di hadapan Allah. Karena Tuhan datang bagi setiap manusia. Yudas sekalipun adalah biji mata Tuhan sebenarnya. Ini kita perlu pahami
ironisnya seperti itu. Tuhan tidak pernah menginginkan jatuhnya Yudas Iskariot dengan begitu tragis. Tetapi Tuhan mengambilnya supaya Yudas diberikan sebuah kesempatan untuk bertobat. Nah saudara, hal ini terbukti benar adanya. Petrus memilih jalan pertobatan. Ya, jalan pertobatan. Dalam bahasa Yunani dipakai kata pertobatan adalah metanoia. Ya, metanoia. Artinya menanggalkan apa yang ada di semua belakang, di semua lini. Apa yang terjadi ketika seorang Petrus menyangkal akan gurunya 3 kali, kemudian dia pergi melewati api unggun yang ada, dia datang keluar dan menangis terseduh-seduh. Dia menyesali akan perbuatannya Bapak Ibu. Betapa dahsyatnya Bapak kita, penyangkalan sebesar itu. Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, aku mengasihi engkau. Tuhan berkata, gembalakanlah domba-domba. Sampai 3 kali. Lalu Tuhan berpesan, di atas batu karang inilah kudirikan gerejaku, jemaatku. Di balik pertobatan itu, Tuhan mau mengampuni lo saudara. Biarpun dosamu merah seperti keringat, Tuhan sanggup putihkan seperti kain kesumba. Kita mau datang enggak? Petrus memilih datang dan bertobat. Dia menyesali akan perbuatannya. Tetapi satu hal lagi berbeda. Sedangkan Yudas menolak kesempatan yang sama seperti yang diberikan kepada Petrus. Saya berkeyakinan andai kata Yudas datang kepada Yesus, dia berkata, aku ampuni engkau anakku, sebab engkau biji mataku. Tetapi adakah Yudas melakukannya? Jawabannya tidak. Dia bersikukuh dengan kedagingannya. Alkitab mencatat dia bunuh diri, dan bagian perutnya pun pecah. Tadi saya katakan sebuah pilihan. Kita mau pilih yang mana? Tuhan tidak pernah memaksa. Tetapi Petrus memilih sebuah jalan pertobatan. Malam hari ini, dengan pertobatan yang sama, Tuhan sedang menantikan kita. Tangan yang terpaku, yang berlobang itu, kaki yang berlobang, lambung yang tertikam, kepala bermahkota duri, siap dinantikan oleh Tuhan, hadirin saudara. Dia akan usap dengan kuasa darahnya, dipulihkan dan disucikan dari segala bentuk dosa yang telah kita lakukan. Malam hari ini kita belajar 2 hal dari kisah Paskah, dari kisah Yudas Iskariot dan Petrus ini. 2 hal kita belajar. Kita tahu bahwa dalam dunia ini ada 2 jenis hewan, ya. Ada 2 jenis hewan yang melakukan puasa untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, ternyata setelah saya perhatikan, saya pelajari, saya buka-buka di Google, ada 2 binatang yang setahu saya, yang saya dapatkan itu berpuasa rupanya. Wow, ini hebat sekali loh. Kadang-kadang umat Tuhan banyak gak puasa toh. Tapi ini puasa, orang ini puasa loh. Maaf, ini mereka hewan loh, berpuasa. Tapi bukankah manusia terkadang wangil untuk puasa? Sama kayak kemarin kita kan puasa kan, puasa kita udah malam-malam doa. Saya bilang begini, Ecal, Cleon, Mami, Papa besok berpuasa.
Cleon paling semangat, siap, oke, bolehlah. Tetapi ketika sudah jam 9, Cleon datang, lapar lagi. Saya bilang, kita ini berpuasa, nanti Benaya juga datang, Zeruya juga datang, Kiran juga datang, kita sama-sama puasa. Entar buka puasa di gereja, tapi kalian ambil jajan aja gak apa-apa dong. Mulai, akhirnya dia buka puasa, cuma puasanya 2 jam. Ecal sama Ibu Gembala, alhamdulillah kita sampai ya untuk sama-sama buka puasa di tempat ini. Nah, ada 2 binatang yang menjalankan puasa dalam hidupnya untuk menjalankan kelangsungan akan kehidupannya. Yang pertama ialah ular. Nah, baru tahu toh, ular itu puasa loh. Nah, ular mengalami proses pergantian kulit secara berkala untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Dalam proses itu, ular berpuasa dalam masa waktu tertentu. Setelah berpuasa, terkelupaslah kulit ular dan muncullah kulit baru. Dia berpuasa di sebuah semak-semak. Makanya kalau kita pergi ke semak-semak, kita lihat itu ada bekasnya kulitnya ular. Itu ditanggalkan, akan diganti dengan kulit yang baru. Walaupun kulitnya sudah berganti, tetapi wajah dan bentuk serta karakter tetaplah sama. Sebelum puasa dan sesudah puasa, namanya tetaplah ular. Betul? Nggak mungkin ular berpuasa ganti kulit, besok ganti namanya sapi. Nggak ada. Nggak ada itu. Ular ya tetap ular, wajahnya ya tetap. Nggak bisa ular yang berpuasa habis puasa berubah menjadi kuda Nil. Nggak ada itu. Ular tetaplah ular. Nah, saya bisa tafsirkan terkadang loh, karakternya Yudas ini nggak beda dengan ular. Dipanggil dahulu berdosa, sampai matinya tetap berdosa, nggak berubah, karakter tidak berubah. Nah, saudara, ketika karakter kita tidak diubah seperti firman, ingat loh, seperti ular tetap ular. Bahaya sekali. Dia berpuasa dengan begitu lama. Lalu yang kedua, ya, yang pertama ular, yang kedua itu yaitu ulat. Ulat juga berpuasa. Ulat sebenarnya binatang yang rakus, karena hampir sepanjang hidupnya dihabiskan untuk makan. Bagi kebanyakan orang, ulat itu adalah sebuah kejijikan, bahkan menakutkan. Pohon-pohon semua dimakan, tanaman dimakan, bunga-bunga dimakan. Saya pernah juga tanam jeruk di sini. Pak bilang ini jeruk Pak, jeruk lemon saya tanam. Kemudian ada ulat itu sampai besar-besar segini. Wah, ini saya biarin itu 1 minggu, jeruk saya rontok. Ternyata udah besar-besar loh Pak di situ ulatnya. Kemudian saya agak-agak rasa cengkel begitu, cengkel rasa jijik juga. Saya ambil pakai tang, saya cubit perutnya sampai bolong-bolong perutnya. Terus saya taruh itu ada berapa banyak itu. Nah, itu adalah binatang yang menjijikkan bagi kebanyakan orang. Tetapi Anda tahu, ketika tiba waktunya ulat akan berhenti makan,
dia berpuasa dan berdiam diri. Lalu kemudian kulit lamanya berganti dengan cangkang yang keras itu yang membungkus tubuhnya rapat-rapat, sehingga dia tidak bisa lagi untuk mengumbar hawa nafsunya. Dia menekan rasa laparnya, dia menekan rasa rakusnya, sehingga dia berdiam diri dan berpuasa dengan waktu yang begitu cukup lama. Dia nempel di sebuah daun, bisa sampai sebulan 2 bulan dia nempel, nggak makan apa-apa. Hebat, bulan puasanya bisa sampai 2 bulan loh. Tapi kalau kadang-kadang orang Kristen puasa sehari wangil, ini ular loh, 2 bulan loh. Ular itu bisa sampai 1 bulanan puasanya nggak makan apa-apa, itu ular. Lalu kemudian setelah berpuasa 2 bulan, ulat yang tadinya itu berubah menjadi kepompong, ya. Lalu dari kepompong itu muncullah makhluk baru yang namanya kupu-kupu yang indah. Ular dan yang satu lagi yang namanya ulat sama-sama berpuasa Bapak Ibu, tetapi ular tetap karakternya sama. Namun di sini ulat karakternya berubah. Dia bukan yang dulu lagi. Aku bukan yang dulu lagi. Dari yang menjijikkan itu berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Setelah berpuasa, wajah dan bentuk serta sifat ulat berubah. Ia dulunya perusak tanaman, perusak tumbuhan, pemakan yang rakus. Namun setelah menjadi kupu-kupu, ia mampu mengubah suasana yang menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan umat manusia. Kupu-kupu ini berfungsi untuk, kalau kita belajar biologi, yaitu penyerbukan atau pembuahan. Ketika kita entah tanam mangga, maka ketika mangga itu berbunga butuh yang namanya penyerbukan. Ketika terjadi penyerbukan, maka akan terjadi pembuahan. Itu dilakukan oleh kupu-kupu yang sering kita dengar dengan nama metamorfosis. Dia membantu kelangsungan akan umat manusia. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Biarlah dengan hidup baru kita mengenakan dandanan iman dan pengharapan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Amin. Hidup yang baru. Biarlah kesaksian hidup kita mempesona dan membuat banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kita bukan yang dulu lagi, sebab darah Yesus yang telah mengubah karakter kita. Ular tetaplah ular, tetapi ular juga berkuasa, tapi dia berubah menjadi kupu-kupu dan memberikan penghidupan bagi umat manusia di seluruh dunia. Ini luar biasa, saudara. Inilah yang Tuhan mau dari tiap-tiap kita. Ayat yang terakhir, kita membuka di 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-14, 17 dan 20. Satu Korintus pasal yang ke-15 ayat 14, 17 dan 20. Oke, baik. Saya akan bacakan, ya, perhatikan Alkitab saudara.
1 Korintus pasal 15 ayat 14 kita akan awali. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Nah, saudara-saudara, ular dan segala binatang yang lain yang licik, entah dia ular sekalipun, entah orang baik sekalipun, itu sama dengan kesia-siaan. Enggak ada artinya jika Yesus tidak dibangkitkan. Imanmu sia-sia, pengorbananmu sia-sia, usahamu sia-sia, karyamu sia-sia jika Yesus tidak dibangkitkan. Apa artinya itu? Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan. Amin. Ini yang menjadi landasan iman orang percaya, supaya iman dan pengharapanmu tidak menjadi sia-sia belaka. Sebab Yesus bangkit dari antara orang mati, maut telah dikalahkan. Artinya, kalau Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka kelak nanti Yesuslah yang membangkitkan kita masing-masing. Amin. Sebab Dia telah bangkit. Anda tahu, di dunia ini banyak nabi, banyak rasul, banyak orang hebat. Mereka mati, tapi belum pernah bangkit sampai hari ini. Hanya Yesus yang pernah mati dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Maka dari itu, setiap pengharapanmu, imanmu, kasihmu, pengorbananmu, rumah tanggamu, usahamu, apapun itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Sebab Allahmu Allah yang hidup. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Di bawah kolong langit ini keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Alkitab mencatat. Hanya Alkitab orang Kristen yang mencatat satu-satunya. Dia menjamin akulah keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain dalam Aku. Di kitab mana cari nggak ada. Hanya Alkitab kita mencatat. Sebab Dia membuktikan maut telah dikalahkan. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, kita puji Dia, dan kita nikmati akan perjamuan kudus-Nya. Haleluya. 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 Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan puji Dia, kita akan sembah Dia, kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Saya mengundang Bu Gembala boleh membantu saya untuk menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Baik, kita naikkan pujian semua karena anugerah-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebaikanmu bukan karena
begini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan gagah kami. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Bapa? Siapakah kami di hadapan-Mu? Kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Kami hanyalah rumput. Kami hanyalah uap di hadapan-Mu. Tuhan, berilah pengertian bagi umat-Mu malam ini ya Bapa. Ketika Engkau panggil masing-masing tiap-tiap kami berkata bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami cakap, bukan karena fasih lidah kami, Engkau yang memanggil kami. Ketika Engkau pakai kami, Engkau berikan berkat bagi kami, itu milik-Mu ya Bapa. Biar kami semuanya mengembalikan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, menghamba di hadapan-Mu dari hari ke hari. Roh Kudus tolong kami semua, beri kami kebangkitan iman dan pengharapan dalam kami menikmati tubuh dan darah Tuhan. Biar kami alami mujizat kebangkitan pengharapan yang lemah kuatlah dalam nama Yesus. Yang lemah kuatlah dalam nama Yesus. Kuatlah dalam nama Tuhan. Kuatlah dalam nama Tuhan. Kuatlah dalam nama Tuhan. Sebab Dia mau meneguhkan-Mu lewat kuasa tubuh dan darahnya malam ini. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan menghidupku,
waktu merenung sejenak di hadapan Tuhan. Sebelum kita menikmati akan tubuh dan darahnya, kita renungkan akan karya Tuhan di atas bukit Golgota. Renungkan akan kebaikannya. Dia datang kepadamu malam ini bukan karena kebaikanmu. Dia datang bagi kita malam ini bukan karena kecakapan kita, tetapi anugerah yang Dia berikan kepada kita. Biarlah malam ini imanmu bangkit, menjadi sebuah perjanjian yang hebat dengan Tuhan lewat perjamuan kudusnya. Taruh dan katakan dalam imanmu bahwa sekali-kali engkau tidak akan menyangkal Dia, bahwa sekali-kali engkau tidak akan menjual Yesus. Darah ini menjadi meterai kita dengan Tuhan dalam perjanjian malam hari ini. Kita tidak seperti Yudas dan Petrus. Dengan iman kita berkata malam ini, kita tidak menjual Dia dan tidak menyangkal sampai kapanpun. Kita bertahan dalam iman dan pengharapan. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini, keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita menjual Tuhan dan menyangkalnya, maka kita orang yang paling malang di dunia. Dan Tuhan berkata, lebih baik orang yang seperti itu tidak pernah dilahirkan ke dalam dunia. Ambil keputusan malam ini, sebuah perjanjian yang Tuhan tawarkan kepada kita. Terima dengan iman percayamu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti melebihi kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti ini benar-benar persekutuan dengan Tuhan Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa anggur yang di dalam cawan ini benar-benar persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami telah nikmati tubuh dan darah. Kami percaya kebangkitan iman, kebangkitan pengharapan itu ada bersama dengan kami, sebab Yesus bangkit dari antara orang mati dan Engkau ada hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kebangkitan iman. Dalam nama Yesus, terima pengharapan. Dalam nama Yesus, terima mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Haleluya, kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengar hari ini ialah membuat kita semakin hari semakin bertumbuh dan berakar dalam firman Tuhan. Kita percaya bahwa melalui kebangkitan Kristus buat kita semua kita menang dan kita bisa melewati untuk semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari atau malam hari ini kita ada salah satu perlombaan ya antara sekolah minggu dan anak-anak muda di GBAP Bunga Bama Pamekasan ini. Nah, oleh sebab itu saudara, sebelum kita menyaksikan atau pujian atau tarian dari anak sekolah minggu atau baik pemuda pemudi dewasa dari Bunga Bama, saya mengajak Bapak Saudara kita ucapkan 3 kali Yesus